48 sumur dibangun khusus di Aceh Tabiang. Menko Julhas sidak pasar induk Kramat Jati. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di klinik orang utan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tentunya selain itu, Menteri Kehutanan juga melepas 2 orang utan ke habitat aslinya di Taman Nasional Tanjung Puting. Didampingi Direktur Orang Utan Care, Fredik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat fasilitas klinik orang utan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Fasilitas Orang Utan Care Center and Quarantine di Desa Pasir Panjang yang dikelola oleh Orang Utan Foundation International atau OFI yang saat ini merawat sekitar 320 anak orang utan yatim sekaligus berfungsi sebagai pusat karantina, perawatan medis serta rehabilitasi fisik, mental, dan perilaku sebelum dilepas liarkan ke habitat alami. Tidak hanya itu, Raja Juli juga memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di fasilitas klinik orang utan, di mana orang utan tersebut nantinya dirawat dan akan dilepas kembali ke habitat aslinya setelah berusia 15 tahun. Selanjutnya, Menteri Kehutanan melepas 2 orang utan yang telah berusia 17 tahun bernama Douglas Soleh Deo dan orang utan berusia 25 tahun bernama Robina kembali ke habitatnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Menurut Raja Juli, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, hari ini saya didampingi oleh Pak Nunu, Pak Kepala Balai, dan juga kawan dari OFI, Pak Fredrik. Ya. Ini ibu beliau sudah 50 tahun, Ibu Dr. Birute, ya, Dr. Birute. Setahun yang lalu bertemu dengan saya di kantor. Beliau kita doakan cepat sembuh, masih ada berobat di Amerika, tapi ini hasil karya beliau dengan teman-teman di balai luar biasa. Dan tadi kita lihat baik tadi di klinik orang hutan maupun barusan ya kita lihat feeding station tempat memberi makan orang hutan. Jadi spirit Ibu Birute 50 tahun ini saya kira terus kita pertahankan ya untuk menjaga orang hutan ya dan habitatnya ya sehingga mereka dapat, tadi saya lepas liaran 2 individu ya itulah rumah sebenarnya mereka yaitu di rimba raya. Kita jaga habitat orang hutan supaya tetap nanti anak cucu kita dapat masih bersama orang hutan. Kementerian Kehutanan juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga konservasi, pemerintah daerah maupun masyarakat, guna memastikan upaya perlindungan orang utan ekosistem hutan Indonesia berjalan secara berkelanjutan. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyelundupan pangan yang juga membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Impor ilegal bawang bombay bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi pertanian nasional. Komoditas yang masuk tanpa izin dan sertifikat karantina ini terbukti mengandung organisme, pengganggu tumbuhan karantina berbahaya yang beresiko merusak tanaman, menurunkan produksi dan mengganggu ketahanan pangan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay ini hingga ke akar, termasuk seluruh jaringan yang terlibat. Seluruh bawang bombay pun dimusnahkan sesuai ketentuan sebagai bentuk terhadap petani, produksi nasional dan keamanan pangan. Dan di dalamnya setelah diperiksa ada penyakit dan itu bisa merusak tanaman kita yang ada di Indonesia. Ini impor ekspornya dari Belanda kemudian lewat Malaysia masuk ke Indonesia. Ini harus ditelusuri siapa yang terlibat, ditindak tegas. Kita telusuri seluruh yang terlibat, ditindak tegas.
Ini nggak boleh dikasih oleh publik karena ini membahayakan tanaman kita di Indonesia. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyeludupan pangan yang membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi WNA asal Kanada yang terjatuh dan juga mengalami cedera di kawasan air terjun Kaiklo Pos 7, Distrik Sentani, Kota Kabupaten Jayapura pada 28 Desember 2025. Sebelumnya korban tengah melakukan aktivitas hiking dan juga saat akan kembali, korban terpeleset dan mengalami cedera. Korban atas nama Kevin Martin, 61 tahun, warga negara asing asal Kanada, yang terjatuh dan mengalami cedera di kawasan air terjun Cyclop Pos 7, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu 27 Desember 2025. Sebelumnya, korban tengah melakukan aktivitas hiking, dan saat akan kembali sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia bagian timur, korban terpeleset dan mengalami cedera pada tungkai atas, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura menerima laporan sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian timur. Tim segera menuju lokasi kejadian bersama Basarnas, Korpasgat, UPC 119 Sentani, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Pada 28 Desember 2025 sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia bagian timur, korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian 4 WNA Spanyol penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah yang tenggelam masih dilakukan. Pencarian pada hari ketiga pada Minggu 28 Desember 2025 ditemukan life jacket atau pelampung penumpang milik kapal tersebut. Tim SAR gabungan menemukan satu pelampung atau life jacket milik kapal PDC Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat operasi pencarian hari ketiga pada Minggu 28 Desember 2025. Pelampung berwarna kuning hitam tersebut ditemukan pada jarak sekitar 1,61 mil laut dari lokasi kapal tenggelam. 4 korban hingga kini belum ditemukan, yakni pelatih sepak bola wanita Valencia FC, Martin Carreras Fernando, dan 3 anaknya. Saat ini tim SAR gabungan telah melaksanakan upaya penyisiran di perairan Pulau Padar bagian utara hingga diperluas ke arah selatan. Pencarian juga dilakukan dengan snorkeling oleh tim rescue pos SAR Manggarai Barat beserta perkumpulan penyelam profesional Komodo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian hari keempat pada Senin 29 Desember 2025 terhadap 4 WNA Spanyol korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 1 orang jenazah perempuan ditemukan mengambang di tepi perairan dalam kondisi meninggal dunia. Tim pencarian gabungan telah menemukan 1 dari 4 korban yang hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bano, Nusa Tenggara Timur. Korban diketahui merupakan penumpang kapal motor Putri Sakinah yang tenggelam beberapa waktu lalu. Korban berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, berjarak 0,52 nautical mil pada Senin 29 Desember 2025 sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia bagian tengah. Jenazah korban ketika itu terlihat mengambang di tepi perairan oleh seorang warga lokal. Petugas kemudian segera bergerak menuju lokasi. Setelah mendapat informasi tersebut dan mulai melakukan proses evakuasi. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi dan proses identifikasi resmi di RSUD Komodo. Namun petugas memastikan masih terus melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 korban tersisa yang belum ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Pembangunan sumur khusus di Aceh Tamiang akan dibangun sebanyak 48 sumur guna mencukupi kebutuhan air warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian PU, Oscar Siagian, dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta Minggu kemarin. Oscar menjelaskan pembangunan 48 sumur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember. Air dari sumur dalam akan dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan keperluan sehari-hari masyarakat. Ini diminta untuk menyelesaikan 48 sumur dangkal dan sumur dalam di
khusus di Aceh Tamiang saja. Di luar kabupaten kota lain di Aceh, sumur dangkal sendiri diperlukan masyarakat hari ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di permukiman dan di rumah-rumahnya mereka. Sedang sumur dalam bisa digunakan juga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Jadi mungkin akan lakukan pengamanan terkait dengan kondisi intiknya kita, dan ini di baku, dan ini sepertinya kita akan pindah karena ini lumpurnya sudah cukup tinggi dan tidak akan bisa berfungsi. Menurut Oscar, pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan bersama anggota TNI serta melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan warga terutama pada pembangunan sumur dangkal yang bisa langsung dimanfaatkan untuk membersihkan rumah. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya telah membangun 73 sistem penyediaan air minum di Aceh, 46 sistem di Sumatera Utara dan 60 sistem di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk menopang kebutuhan sekitar 160.000 warga yang terdampak kerusakan jaringan air bersih akibat banjir. Adapun di Sumatera Utara sendiri, kata Oscar, terdapat 46 spam yang tersebar di 9 kabupaten atau kota dengan dampak mencapai lebih dari 88.000 sambungan rumah. Di antaranya berada di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Langkat. Dari Jakarta, Diong Malang, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim bantuan kesehatan TNI Angkatan Darat terus memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran tim kesehatan Puskesat dapat membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral. Berarti udah lebih dari pagi, udah lebih dari 10 hari ya? 10 kali ya? Tim bantuan kesehatan Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat atau Puskesat yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam Sumatera melaksanakan kegiatan pengobatan bagi warga terdampak bencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Utara. Tim kesehatan TNI AD memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pendampingan medis kepada masyarakat di lokasi pengungsian. Kehadiran tim kesehatan bertujuan membantu pemulihan kondisi fisik dan psikologis warga pasca bencana alam. Selama kegiatan berlangsung, prajurit kesehatan TNI AD juga melakukan pendekatan humanis dengan menjalin komunikasi langsung bersama masyarakat. Warga menyambut antusias kehadiran tim kesehatan TNI AD karena sangat membantu di tengah keterbatasan fasilitas medis pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, ratusan prajurit TNI Angkatan Darat melaksanakan aksi bersih-bersih di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana banjir. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat agar kembali berjalan dengan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri 115 gotong royong membersihkan area Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan difokuskan pada lapak pedagang, saluran drainase, serta area umum pasar yang dipenuhi lumpur dan sisa material banjir. Dengan peralatan sederhana, para prajurit bekerja bersama untuk memastikan pasar kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Pasar Kuala Simpang merupakan pusat ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kondisi sosial warga terdampak banjir. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Penanggulangan Bencana Korem 023 Kawal Samudra menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Dusun 1 Desa Simaningkir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 26 Desember 2025. Karena akses jalan menuju desa tersebut terputus pasca bencana, maka penyaluran bantuan dilakukan dengan berjalan kaki. Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Iwan Budiarso memimpin langsung penyaluran bantuan yang menempuh perjalanan hampir 2 jam melewati medan berat. Kondisi jalan yang amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan memaksa personel Satgas berjalan kaki melalui tanjakan terjal dan jalur licin demi memastikan bantuan tiba di lokasi. Dan Rem 023 KS menegaskan bahwa keterbatasan akses tidak menjadi hambatan bagi TNI AD untuk hadir membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terisolasi. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab TNI AD dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan
sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Gayung bersambut, Kepala Desa Simaningir menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dan langkah cepat TNI AD yang telah menjangkau wilayahnya pasca bencana. Kehadiran Satgas Gulbencal dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan akses dan kondisi lapangan yang sulit. TNI AD melalui Satgas Gulbencal akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung penanganan pasca bencana serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Koramil 05 Linj Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan Kementerian Pertahanan dalam memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada pengungsi terdampak bencana di Aceh Tengah. Tentunya layanan kesehatan ini dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit pasca bencana sekaligus membantu dalam pemulihan kondisi kesehatan warga. Prajurit Koramil 05 Lingga Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan dari Kementerian Pertahanan saat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di lokasi pengungsian. Kegiatan pengobatan gratis ini dilaksanakan di pemukiman Weh, Dusun Camat, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah. Tim kesehatan Kementerian Pertahanan memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pelayanan medis lainnya untuk mengantisipasi penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Tim yang diterjunkan terdiri dari dokter spesialis, tenaga medis, perawat, tenaga farmasi, hingga personil komponen cadangan, guna memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Dalam keterangannya, dan Ramil 05 Lingga, Letu Infantri Muklis, menyampaikan bahwa kehadiran tim kesehatan sangat membantu masyarakat di pengungsian, terutama warga di posko desa Kemerleng dan sekitarnya. Antusias warga terlihat saat mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses layanan medis pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara juga mengerahkan 5 pesawat angkut untuk mendistribusikan 1.000 unit genset ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dalam pengiriman ini dilakukan guna untuk mendukung pemulihan pasokan listrik di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terganggu pasca bencana. TNI Angkatan Udara mengoperasikan 5 pesawat angkut jenis C-130 Hercules dan C-130J Super Hercules. Pesawat-pesawat tersebut mengangkut 1.000 unit genset milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pesawat lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Bandara Maliku Saleh Loksemawe, dan Bandara Rembele Benar Meriah. Dari titik-titik tersebut, bantuan genset kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang masih memerlukan pasokan listrik darurat. Pengiriman genset ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Genset dengan kapasitas 5 hingga 7 kVA diprioritaskan untuk wilayah Aceh Tamiang, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Setiap unit genset ditargetkan dapat melayani 5 hingga 10 rumah warga serta tentara pengungsian. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terjang cuaca buruk dan medan sulit, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan bersama dengan prajurit Yonif TP 905 Trikora Sakti menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terpencil di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan, prajurit TNI rela berjalan kaki demi memastikan bantuan tiba ke tengah warga terdampak banjir. Satgas Gunbenkal Kodam 1 Bukit Barisan bersama prajurit Yonif TP 905 Trikora Sakti menyalurkan bantuan logistik ke Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Distribusi bantuan dilakukan dengan berjalan kaki karena kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan akibat hujan lebat dan medan yang sangat berat. Prajurit harus melintasi jalan licin, tanah lengket, tanjakan curam, bekas longsoran serta pohon tumbang yang menutup akses menuju lokasi desa. Selamat sore, kami laporkan kami mengantar logistik untuk sampai langsung ke masyarakat yang terdampak oleh banjir. Karena putusnya akses jalan, kami mengantarkan logistik dengan cara berjalan kaki mulai dari Desa Aek Parombunan menuju ke Desa Bonandolo.
Sebanyak 19 personel terlibat, terdiri dari prajurit Yonif TP905 Trikora Sakti, Babinsa, dan personel Satgas Gulbenkal. Penyaluran logistik dilaksanakan melalui 2 kali pelangsiran dengan total 70 paket bantuan. Hasil disalurkan langsung kepada masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bengkangdam Iskandar Muda mendirikan dapur umum untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Pantan, Kemuning, dan juga Desa Tunyang, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada Senin 29 Desember 2025. Melalui dapur umum ini, Bengkangdam IM menyiapkan dan juga mendistribusikan makanan siap saji bagi para pengungsi. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa pendirian dapur umum tersebut merupakan bentuk kepedulian serta respon cepat TNI Angkatan Darat dalam membantu pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. Melalui dapur umum ini, Bengkangdam Iskandar Muda menyiapkan dan mendistribusikan makanan siap saji bagi para pengungsi, guna meringankan beban masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar, khususnya konsumsi, tetap terpenuhi dengan baik. Selain melibatkan personel Bengkangdam, kegiatan dapur umum juga mendapat dukungan dari para anggota Persit Kodim 0119 Bener Meriah yang turut membantu proses penyiapan makanan bagi para pengungsi dari kedua desa terdampak. Dandim berharap keberadaan dapur umum tersebut dapat membantu menjaga kondisi kesehatan pengungsi serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat hingga situasi kembali normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, personel Satgas Penanggulangan Bencana Yonif 115 Macan Leser dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan pembersihan area pasar kota Hongkong dan ruas jalan lintas pasar kota Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin 29 Desember 2025. Pembersihan ini dilakukan sebagai upaya dalam percepatan pemulihan pasca bencana banjir. Kegiatan ini merupakan lanjutan aksi kemanusiaan TNI AD untuk membantu masyarakat terdampak banjir, sekaligus mempercepat normalisasi lingkungan agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan. Pasar kota Hongkong menjadi prioritas karena merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Satgas Yonif 115 Macan Leser mendapat dukungan BNPB yang berupa alat berat yang digunakan untuk mengangkut lumpur, sampah, dan material sisa banjir yang menutupi area pasar serta badan jalan. Kehadiran alat berat tersebut mempercepat proses pembersihan mengingat luas wilayah terdampak dan ketebalan lumpur yang ada. Dengan semangat gotong royong prajurit TNI bersama petugas BNPB, unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat membersihkan los pasar, saluran drainase, serta membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup material banjir. Melalui kegiatan ini diharapkan kawasan pasar kota Hongkong dapat segera kembali difungsikan sehingga roda perekonomian masyarakat Aceh Tamiang berangsur pulih. Yonif 115 Macan Leser menegaskan akan terus melanjutkan kegiatan pembersihan di sektor lain yang masih terdampak, sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam membantu penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah, TNI melalui tim kesehatan dokter militer terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. Pelayanan kesehatan dilaksanakan di sejumlah posko dan lokasi pengungsian guna memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau serta mencegah penyakit pasca bencana. Tim kesehatan dokter militer TNI memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pelayanan kesehatan dilakukan di posko fasilitas kesehatan tingkat pertama Takengon serta posko pengungsian di Desa Burlah dan Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol. Kehadiran tim kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pengungsi tetap terjaga, sekaligus mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Adapun jenis penyakit yang paling banyak ditangani antara lain ispa, batuk, demam, dermatitis, hingga diare, yang umum terjadi akibat kondisi lingkungan. Seluruh pasien kini telah mendapatkan pemeriksaan medis, pengobatan, serta edukasi kesehatan. Dalam kegiatan ini, tim kesehatan dokter militer didukung 10 personil, terdiri dari 1 dokter dan 9 perawat. Meski dengan keterbatasan personel, pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal atas dedikasi dan kerjasama di lapangan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa apresiasi kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terhadap kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana alam. Hal ini disampaikan Maruli dalam konferensi pers perkembangan bencana di Lanut Halim Pranakusuma, Jakarta pada Senin pagi.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terkait kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Maruli menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait pembangunan jembatan Bailey yang dibangun TNI AD untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jenderal Maruli juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap kompak dan solid dalam menghadapi situasi bencana demi keselamatan dan kebaikan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif serta permainan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat tidak hanya merendam rumah dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam bagi para keluarga terdampak. Di balik genangan air yang telah surut, tersisa rasa takut, cemas, dan trauma, terutama bagi para ibu yang harus tetap kuat demi anak-anak. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Terlihat warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Suasana kegiatan terasa hangat dan penuh empati, menjadi ruang aman bagi warga untuk berbagi dan memulihkan diri. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan pendampingan psikososial dari psikolog yang memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif dan juga permainan untuk membangkitkan keceriaan dan semangat. Melalui kegiatan ini, Kemenduk Bangga atau BKKBN juga menegaskan komitmen berkelanjutan melalui program Bangga Kencana agar anak-anak tetap tumbuh sehat, terlindungi, dan mendapatkan pendampingan yang layak meskipun pernah mengalami bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, malam tahun baru di Makassar diganti malam zikir. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang pergantian tahun. Julhas juga memastikan harga sembako di Pasar Induk Kramat Jati dalam kondisi stabil, pasokan pangan pun dinilai aman dan melimpah. Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengecek langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok jelang pergantian tahun baru. Didampingi Mendak Budi Santoso dan Kepala Bulog Ahmad Rizal, Julhas menegaskan ketersediaan bahan pokok dan harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati dalam kondisi stabil. Berdasarkan tinjauan ke sejumlah lapak-lapak pedagang, Julhas menyebut harga daging sapi, beras, cabai, gula telur dan minyak goreng terpantau aman dengan stok yang melimpah. Jadi memang kita inkognito datang tiba-tiba. Saudara-saudara lihat sendiri tanggal 29 Desember, 2 hari menjelang tahun baru, Natal sudah lewat ya. Harga-harga alhamdulillah terkendali, bahkan cenderung turun, stoknya melimpah. Alhamdulillah ya, semua lancar. Tadi yang kualitas nomor 1 50, kalau yang nomor 2 itu bisa 40 ya. Memang Jakarta kan datang, jadi kayak telur ayam itu udah luar Jakarta. Memang lebih mahal dari Lampung, lebih mahal dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi ayam di sini antara 39, 40 ada 41. Tapi memang kualitas di sini Jakarta beda Pak. Dia pengen yang terbaik gitu. Ayamnya tadi kan paling fresh, seger. Cabainya juga yang nomor 1. Jadi ayam kalau terbaik itu 41, 42. Rata-rata
saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung 37-38 ya. Cabai 40, 30, 40. Di Jakarta cabai 40-50. Yang agak mahal memang cabai rawit, belum turun banyak, masih 60 ribu per kilo. Kalau beras standar tadi pedagang yang biasa belanja agak turun. Ya, misalnya tadi 62 ya, yang beras premium tadi biasanya 70 berapa per 50 tapi turun, artinya kira-kira 14 ribuan. Kalau 14-15 premium itu sudah pemerintah 14-15. Jadi alhamdulillah harga-harga stok aman terkendali. Nah, daging sapi 130 kalau belinya agak banyak bisa kurang. Itu yang khas terbaik, yang terbaik ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Putri Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan malam tahun baru di Pantai Alosari, Makassar tahun ini akan berbeda. Tradisi pesta kembang api ditiadakan. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Makassar akan menggelar malam zikir untuk menyambut pergantian tahun dengan suasana yang lebih hikmat dan juga bermanfaat. Dalam pantauan kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pemerintah Kota Makassar memastikan perayaan malam tahun baru di Pantai Losari tidak dimeriahkan dengan kembang api. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar menyampaikan, tahun ini pergantian tahun akan diisi dengan kegiatan malam zikir. Langkah ini diambil untuk menciptakan perayaan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat. Meski tanpa kembang api, pemerintah daerah memastikan kesiapan keamanan di kawasan Losari. Pengamanan dilakukan secara terpadu melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, Politeknik Pariwisata Makassar sesuai arahan Kementerian Pariwisata, terus melakukan pemantauan kesiapan destinasi wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah berharap pergantian tahun ini dapat menjadi momen menyambut Tahun Baru dengan suasana baru yang lebih tertib, aman, dan penuh makna. Pantai Losari ini ya sebagai salah satu titik destinasi, biasanya pada malam tahun baru itu kita melakukan kegiatan pergantian tahun, namun di tahun ini tidak. Informasi terakhir dari protokol bahwa malam tahun baru akan diisi dengan zikir, seperti itu. Namun kesiapsiagaan kami itu memang sudah rutin kita laksanakan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan Satpol PP, kemudian dengan beberapa instansi lain terlibat seperti BPBD, Dinas Sosial dan lain-lain. Insya Allah anjungan Pantai Losari ini akan kita jaga dengan baik itu flow masyarakat yang datang kita akan batasi, meskipun memang secara pengalaman kita tidak pernah berdesak-desakan di sini kecuali ada event, itu pun juga kita bisa kelola dengan baik. Tanpa pesta kembang api, pemerintah Kota Makassar tetap menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk merayakan Tahun Baru dengan tertib dan menjaga keamanan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini salah satunya ditandai dengan peresmian jaringan irigasi tersier di Kabupaten Sleman. Selama kunjungan kerja, Siti Hediati Soeharto juga menyalurkan bantuan pangan, menyerap aspirasi masyarakat, hingga mengunjungi kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meresmikan jaringan irigasi tersier di Desa Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan kerja legislatif. Jaringan irigasi tersier ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya bagi para petani di wilayah Sleman dan sekitarnya. Selain peresmian irigasi, Siti Hediati Soeharto juga menyalurkan bantuan pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan. Dalam kunjungan ini, Siti Hediati Soeharto juga melakukan serap aspirasi bersama warga di Kelurahan Purwomartani, Kalasan. Aspirasi yang disampaikan antara lain terkait ketahanan pangan, pertanian, dan kesejahteraan petani.
Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan kunjungan ke kampus Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Senang sekali saya bisa hadir di sini siang ini untuk bisa meresmikan saluran irigasi tersier yang ini merupakan permintaan dari warga di sini untuk diperbaiki sehingga bisa mengaliri lebih banyak sawah lagi, dan juga sawahnya yang tadinya mungkin hanya sekali saja panen sekarang bisa 3 kali. Ini alhamdulillah bisa selesai hari ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi saluran-saluran irigasi yang rusak ini bisa diperbaiki, karena setiap kali saya ketemu masyarakat di kabupaten selalu mengeluhkannya mengenai saluran irigasi ini. Saluran yang sudah dibangun zamannya Pak Harto dulu, salurannya udah ada tapi banyak yang sudah rusak dan selama ini tidak diperbaiki ataupun diperbaiki ya ala kadarnya saja. Mudah-mudahan ke depan ini saluran-saluran ini bisa segera diperbaiki, karena untuk mengejar swasembada pangan ini saluran yang utama adalah air, dan kalau air ini sudah bisa dinormalisasi, bisa hasil pertanian akan meningkat. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu berhasil memulangkan 9 pekerja migran Indonesia yang juga menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dari Kamboja. Para korban tersebut tiba di tanah air pada Jumat malam setelah melalui proses penyelidikan dan juga koordinasi lintas negara. 9 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO berhasil dibawa pulang ke tanah air oleh Bareskrim Polri yang berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, Otoritas Imigrasi Kamboja, serta BP2MI. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi WNI, khususnya pekerja migran yang rentan menjadi korban kejahatan lintas negara. Sebelumnya, ke-9 korban itu diduga direkrut secara ilegal dan dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer, disertai kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban tersebut berasal dari berbagai daerah, di antaranya Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan juga Riau. Bahkan salah satu korban yang berhasil diselamatkan merupakan seorang perempuan yang tengah hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Tentunya ini bukanlah kerja sendirian dari tim Des Tenaga Kerjaan, melainkan ini merupakan kinerja sinergi dari seluruh stakeholder yang terkait, dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI, tentunya dengan instansi terkait lainnya. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, poin ke-7. Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Sidowayah dan Teganing, 2 kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta longsor. Rumah warga jebol akibat diterjang material longsor. Tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Sidowayah, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Longsor pasca hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Akibat kejadian ini, dinding gemiok ruang tamu rumah milik Reman jebol diterjang material longsor
berupa tanah dan rumpun bambu. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berada di kamar masing-masing sehingga tak jatuh korban. Selain menerjang dinding rumah, material longsor juga menutup jalan akses warga sehingga tak bisa dilalui. Sementara longsor juga menimpa rumah milik Kliwon warga Teganing 2, Hargotirto, Kecamatan Kokap. Derasnya hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat talut di belakang rumahnya jebol. Akibatnya lantai dan sebagian pondasi rumah terbawa longsor dan sebagian lantai menggantung. Rumah yang sebelumnya berjarak sekitar 2 meter kini nyaris terbawa ke jurang sedalam 20 meter. Rumah tidur terdengar suara protek itu sama tek gitu. Ternyata yang suara itu berasal dari bambu-bambu yang pecah itu. Terus saya bangun sama istri saya, anak saya dan orang tua saya datang ke sini, ternyata tanah sudah sampai sini, sudah longsor gitu. Yang terkena longsor ini dinding atau gedek, ini jebol ke dalam, sama bagian ini kan jalan untuk umum semua terkena itu. Tertutup ya? Ya tertutup. Sama ada genteng itu yang rontok kena hempasan pohon bambu. Nah, saya khawatir. Pasalnya ini sekitar 1 bulan yang lalu ini sudah ada tanda-tanda tanahnya merekah yang di atas itu. Merekah ngambles sekitar 1 meter. Terus akhirnya pohon bambu ini dipangkasi semua, langsung dipangkasi. Ternyata setelah dipangkasi masih ada longsoran ke sini sampai ke bawah ini, sampai ke rumah ini. Yuri ambrol itu jam berasa, bar subuh. Terus yang ini yang ambrol bagian apa ini Pak? Nah ini bangkitan kali ini. Sama ruangan apa? Ya ruang dari itu dan kajeng. Dapur ya? Cobaan kayu wobong. Pas kejadian ada aktivitas Pak? Betul. Jadi nggak ada korban ya? Enggak. Kalau Teganing 2, sementara yang saya terima baru 1 ini. Yang paling parah ya? Yang paling parah. Itu kejadiannya itu tadi pagi sekitar pukul jam 5. Mengenai apa ini Pak? Ya, mengenai antara yaitu rumah, pas kebetulan atasnya itu dapur. Untuk masak. Jadi sekarang udah nggak berjarak dengan tebingnya ya? Enggak. Jadi talutnya ambrol atau gimana Pak? Talutnya itu ambrol mungkin karena istilahnya apa? Air hujan terus tritek dari genteng itu mengenai itu, terus airnya meresap ke bawah, akhirnya jadi itulah itu istilahnya tidak geblak tapi terseret. Kondisi tanah yang masih labil membuat warga belum berani melakukan pembersihan dan menunggu kondisi cuaca membaik. Tim Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang suami di Medan tega menghabisi nyawa istri keduanya di dalam kamar rumah mereka di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara pada Jumat dini hari 31 Oktober 2025. Alasan sang suami membunuh sang istri karena menolak diajak untuk berhubungan intim. Sebelum menghabisi nyawa istrinya inisial MW, tersangka inisial AS sempat meminta korban untuk memijat tubuhnya di ruang tamu rumah mereka. Kemudian pasangan suami istri tersebut masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat. Di dalam kamar tersebut pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun ditolak oleh korban karena merasa letih setelah memijat tersangka. Karena ditolak, pelaku marah dan meninggalkan korban di dalam kamar sendirian. Beberapa jam kemudian pelaku kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu dan saklar CCTV yang ada di kamar. Pelaku kemudian naik ke ranjang dan mendekati tubuh korban yang telah tertidur pulas dan melakukan pembunuhan tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Minggu sore mengatakan, pelaku menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap korban dengan bantal. 2 anak korban yang berada di samping kamar orang tuanya sempat mendengar teriakannya korban meminta tolong. Namun keduanya yang masih balita takut kepada pelaku. Korban sempat memberontak dan melakukan perlawanan saat pelaku membekapnya dengan bantal. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku tanpa merasa bersalah, kemudian tidur di samping korban hingga pagi harinya. Saat bangun tidur, pelaku berpura-pura panik dan memanggil orang tua kandung korban yang menyebutkan istrinya sudah tidak bergerak.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat berdalih tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV dan adanya luka cakar di tubuh pelaku, polisi akhirnya menetapkan AS sebagai pelaku pembunuhan istrinya. AS mengalami pertengkaran dengan MW, nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Dalam kasus suami bunuh istri tersebut, petugas menyita barang bukti bantal yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa korban. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan situasi pura yang sedang sepi dan juga dalam kondisi tak terkunci, dua maling nekat mencuri pratima atau benda yang disaklarkan umat Hindu hingga di 10 TKP lintas kabupaten di Bali. Berdasarkan penyelidikan dan juga penyidikan, terungkap pelaku beraksi di 2 pura di Kabupaten Badung ditambah 8 pura di Kabupaten Tabanan. Inilah sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku, bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris yang dicuri tersangka berinisial MH dan MT dari 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku yang sehari-hari menjadi pemulung menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasinya sepi. Terungkapnya kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu awalnya saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Anggataka, Abian Semal, Badung. Tidak tanggung-tanggung, di TKP tersebut kedua pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 6,2 juta rupiah. Polisi menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku naik ke Balai Piasan dan mengambil sejumlah barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa juga kembali dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng, disertai perlengkapan sakral pura lainnya, lenyap dari tempat penyimpanan di Balai Gedong. Dari pengembangan kasus terungkap jika kedua tersangka telah kabur keluar Bali. Polisi kemudian melacak jejak keberadaan pelaku hingga ke Jember. Tersangka MH pun lebih dulu diamankan polisi, disusul penangkapan tersangka MT. Namun tak semua barang bukti bisa diamankan, karena sejumlah barang sakral sudah lebih dulu dijual di wilayah Jember. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada, kesempatannya ada, sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau pratimanya tadi pada yang hilang, hilang pratima. Ya ini. Yang di Kediri, Pak. Yang di Kediri nggak tahu ternyata apa. Makanya dia sudah jujur sama kita, 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil pratima? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali. Saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Uang sesari itu sama dengan infak. Kau ambil juga ya salah, nggak boleh ya. Sebelumnya saya kerja makro di sana. Habis itu kecelakaan, jadinya ada rasa berhenti. Ketika mengenai tahun 2014. 2002 yang mencari isi rongsokan, sampai tengah-tengah ngomong tolong tadi ngomong tengah-tengah, ada pintu tidak terkunci, jadi saya masuk mengambil uang tolong. Ya kenapa maksud saya gini? Kenapa punya akal pikiran kok sampai memaling? Hilap 10 kali. 10 kali hilap. 10 kali masa hilap?
Maraknya pencurian benda sakral di pura membuat kecewa Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Wiatyana. Yang lebih mengecewakan adalah barang-barang yang dicuri merupakan benda yang disucikan dan disembah umat Hindu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Badung. Keduanya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Toko kelontong Naomi di Jalan Lubuk, Kawas Sukaramek, Palembang, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga, dimaling pada Jumat 26 Desember 2025. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak teralis toko, dan kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan mobil terekam kamera CCTV sedang menyantroni toko kelontong milik warga pada Jumat 26 Desember sekitar pukul 4 pagi. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak teralis toko. Kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Menurut pemilik warung, kejadian itu baru diketahui setelah mendapat informasi dari warga sekitar yang sedang beraktivitas menjelang waktu subuh. Nah, kejadiannya tuh di tanggal 26. 26 pagi jam 4.05 ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, pokoknya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap dan kejiwaan kan. Nah, jiwanya adalah jebol itu. Ya sepertinya itulah minuman-minuman yang di situ lah yang terus-terusan itu. Apa Kak? Segalanya kira-kira berapa kerugian? 2 juta? Belum tahu Kak. Belum tahu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, polsek sudah. Lagi proses. Total pelaku berapa orang tadi Mbak? 4 jadi ya. 4. Oke. Bawa mobil Ayla yang kecil tuh naik dia bawa. Warna apa Bu? Warna hitam. Akibat dari aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian material dan melaporkan kejadian pencurian itu ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Desember 2025. Pria ini diduga mencuri perangkat sepeda motor di lingkungan RW setempat. Pria ini tidak berdaya saat diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2025. Kedua tangannya diikat dan didudukan di depan pintu masuk salah satu rumah warga. Warga sekitar berkerumun dan menginterogasi pelaku, sementara pelaku berteriak kesakitan akibat kedua tangannya yang diikat warga. Seperti diketahui, warga mengamankan pelaku saat pelaku dipergoki tengah beraksi mencuri ecu sepeda motor warga di sekitar RW 006. Warga kemudian mengamankan pelaku untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pemuda yang juga diduga pelaku pencurian sepeda motor. Tentunya pemirsa, aksi pencurian terjadi di salah satu parkiran di pusat kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Seorang pemuda diamankan petugas Satpol PP Kota Surabaya di salah satu parkiran di pusat kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Pemuda ini diamankan setelah dipergoki petugas Satpol PP melalui tayangan live CCTV di lokasi. Saat itu pelaku sudah merusak kunci kontak dan bersiap membawa lari sepeda motor yang berada di parkiran. Petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Pelaku diduga merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan warga. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan petugas Satpol PP kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni, pemirsa, meresmikan kawasan Royal baru yang juga berlokasi di Jalan Tirtayasa, Kota Serang pada Jumat 26 Desember 2025. Transformasi kawasan ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan industri ekonomi kreatif, sekaligus mengubah wajah ibu kota Provinsi Banten menjadi lebih estetis dan juga tertata.
Gubernur Banten Andra Soni meresmikan kawasan Royal baru yang berlokasi di Jalan Tirtayasa, Kota Serang pada Jumat 26 Desember 2025. Dalam sambutannya, Andra Soni mengapresiasi perubahan signifikan pada kawasan yang kini tampil lebih bersih dan modern tersebut. Menurutnya, pembenahan ini merupakan langkah konkret dalam mengubah paradigma terhadap Kota Serang. Gubernur menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Serang. Ia memuji visi misi Wali Kota Serang, Budi Rustandi, yang dinilai berani dan revolusioner dalam eksekusi penataan ruang publik. Andra meyakini bahwa wajah baru Royal baru akan meningkatkan daya tarik wisata perkotaan yang berdampak pada peningkatan kunjungan masyarakat. Pak Wali Kota selalu menyampaikan ke saya gagasan-gagasannya, dan saya selalu melihat gagasan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota adalah gagasan anak muda, gagasan yang revolusioner, gagasan yang berani mencoba, gagasan yang selalu beranggapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat bagaimana dulu Royal, kita bandingkan dengan hari ini. Ya, kita jujur bahwa hari ini Royal sudah berubah. Hari ini kita bisa beramai-ramai, berduyun-duyun di Royal. Sama-sama kita berdiri. Saya lihat ribuan orang antusias menyambut hadirnya Royal baru. Gubernur Banten berharap kawasan ini menjadi ruang publik inklusif yang memfasilitasi subsektor ekonomi kreatif unggulan Banten seperti kuliner, fashion, kriya dan arsitektur, musik, fotografi, dan film. Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan bahwa keberhasilan penataan Royal baru tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Banten. Ia mengungkapkan bahwa proyek penataan ini akan berlanjut ke Jalan Diponegoro hingga kawasan alun-alun Kota Serang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi merekrut para joki kendaraan di jalur alternatif Puncak Bogor sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mengatur lalu lintas selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Di tengah padatnya arus kendaraan di jalur Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejumlah pria berompi hijau terlihat sigap mengatur pergerakan mobil dan motor di berbagai jalur simpangan. Mereka adalah sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas yang dihadirkan untuk membantu polisi saat lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru 2026. Joki kendaraan biasanya merupakan warga lokal. Sebagian dari mereka sebelumnya joki jalur atau pekerja serabutan yang mengandalkan keramaian musim libur. Kini setelah mendapat pelatihan serta atribut resmi berupa rompi dan topi, mereka terkoordinir dalam satu komando untuk menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan wisata Puncak. Selama masa pengamanan Natal dan Tahun Baru, Supeltas sudah bertugas sejak hari Minggu 21 Desember hingga 2 Januari 2026. Mereka mendapat upah sekitar Rp100.000 per hari dari pihak kepolisian. Alhamdulillah ya, kemungkinan untuk di Nataru ini cukup memang padat juga, tapi intinya kita dibantu sama Supeltas juga, membantu kepolisian lalu lintas. Alhamdulillah aman dan lancar, aman terkendali untuk jalur Panansari. Sebetulnya ya alhamdulillah juga Pak, dapat membantu karena kami terkoordinir dari satu sama lain, saling bersinambungan, saling koordinasi, terus ada juga upahnya gitu. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, terima kasih udah merekrut kami semua. Tadinya kami semrautan, sekarang ada kepastian. Walaupun sifatnya kami ini ketika bergerak di jalan itu ketika one way aja Pak, kalau hari biasa kita enggak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kehadiran 60 supeltas di sejumlah simpang dan titik rawan kemacetan di jalur Puncak menjadi bagian dari pola pengamanan terpadu Nataru. Dari ex-joki jalur hingga pekerja serabutan, mereka kini diberdayakan sebagai mitra yang membantu menjaga kelancaran arus wisata. Polda ini kita menjadikan supeltas, jadi menjadikan sukarelawan kita, membantu kita untuk mengatur lalu lintas. Jadi tidak lagi mementingkan yang memberi uang, ini juga dikasih insentif sama kita dan mereka membantu pelaksanaan tugasnya. Melalui pemberdayaan supeltas, Polda Jawa Barat berharap pengguna jalan dapat merasakan perubahan baik dari kelancaran arus maupun rasa aman saat melintas di Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan menghadirkan tajuk khusus mini talk show Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPRD Banten dalam acara Anugerah Penyiaran KPID Banten Award 2025. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.